Habis ya waktu yang pertama tadi ya. Oke, saya lanjutkan lebih cepat deh. Di 45 menit kayaknya enggak. Oke, sudah terlihat Ananda PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjutkan Sudah, Bu. lagi. Oke, next. Kemudian fakta-fakta. Jadi kalau kita menyampaikan materi, jangan lupa menyampaikan fakta-fakta. Jadi fakta-faktanya itu apa? Satu bisa hasil penelitian atau hasil riset, kemudian bisa fakta-fakta seperti kejadian sehari-hari. Yang ketiga bisa pengalaman. Gitu, pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Ya. Nah, kemudian icebreaker. Icebreaker ini boleh ya, boleh tidak. Atau kita misalnya quiz itu termasuk icebreaker sebenarnya. Ya. Mengajak games kecil itu icebreaker. Oke, next, ungkapkan. Jadi, meyakinkan peserta bahwa materi yang akan disampaikan itu bermanfaat bagi mereka. Jadi, dengan cara menjelaskan tujuan dan target materi. Makanya kita itu harus paham dulu tujuan dan target materi itu apa, sehingga bisa dijelaskan kepada audiens atau yang mendengar kita presentasi dan meyakinkan mereka bahwa yang mereka dengarkan itu penting. Yang akan mereka dengarkan itu penting. Apa yang akan kita sampaikan itu penting buat mereka. Kemudian menggunakan intonasi dan pilihan kata yang baik. Jadi intonasi berbicara pun harus baik dan kata-kata yang digunakan juga harus, misalnya apakah harus formal. Nah, kalau baik ini dalam artian bisa dimengerti dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian menekankan pada bagian yang penting dengan cara memperlambat intonasi suara. Jadi, yang penting hal-hal yang kita kira penting, gitu. Nah, di situ tone suara atau irama suara kita itu kita perlambat untuk menekankan hal yang ingin kita tekankan. Jadi, mengulangi kalimat itu kembali, kalimat yang penting itu ulangi kembali, kemudian berikan penegasan. Sebenarnya pengulangan kalimat yang kita anggap penting tadi itu sudah merupakan suatu penegasan. Memperlambat intonasi suara itu juga sudah termasuk memberikan penegasan dari inti yang ingin kita sampaikan sebenarnya. Kemudian menyesuaikan bahasa dengan peserta. Nah, jadi nggak selamanya bahasa Inggris itu dianggap baik untuk kita gunakan. Gitu. Kenapa? Percuma bahasa Inggris yang keren itu kita gunakan ke orang kampung kalau mereka itu tidak mengerti. Atau percuma kita menunjukkan kepada orang luar negeri misalnya, kalau audiens kita itu adalah orang asing, bahwa kita menguasai seluruh bahasa daerah di Indonesia, kalau mereka itu tidak mengerti. Itu bukan menjadi hal yang hebat. Kemudian menyelingi materi yang kita sampaikan itu dengan humor, dengan cerita, puisi, atau peribahasa. Kemudian bertanya untuk memancing peserta. Gitu. Nah, jadi untuk memancing peserta bagi yang nggak ngeh, gitu, tanya. Kalau kelihatannya itu nggak ngeh, makanya Ananda kalau matikan kamera saya pasti akan tanya. Gitu. Kalau menanyakan pasti ke yang mematikan kamera. Ya, saya termasuk dosen yang hobi bertanya ke mahasiswa. Ya, itu salah satu teknik presentasi yang efektif. Gitu. Bertanya. Kalau orang nggak fokus, fokusnya balik lagi. Kalau dia memang tidak fokus sama sekali, kadang bertanya itu bukan mencari jawaban, tapi mengembalikan situasi. Orang yang ruhnya udah kemana-mana, kita kembalikan dengan pertanyaan. Nah, setelah ditanya sekali nggak bisa jawab, kemudian dia akan, aduh, nanti ditanya lagi. Jadi saya harus perhatikan. Nah, kemudian peragakan. Memperagakan. Jadi, menggunakan bahasa nonverbal dengan tepat. Artikulasi atau tinggi rendahnya suara, penekanan suara, ucapan, variasi tempo, cepat atau lambatnya kita berbicara, kemudian nada tinggi rendahnya, kemudian volume, keras atau pelannya suara, ekspresi wajah ya. Jadi wajah kita itu harus berekspresi, ngomong itu jangan datar, nggak menarik kalau orang itu nggak datar. Ananda bayangkan saja kalau Ananda curhat dengan teman tapi dia oh gitu ya. Nah, wajahnya gitu-gitu aja.
Pasti bosan kan, habis itu udahlah diam aja lah, malas curhat. Nah gitu juga gitu. Orang akan bosan dengar kita kalau kita wajah kita itu tidak ada ekspresi, sedangkan udah berekspresi saja orang bosan, apalagi kalau nggak ada ekspresi sama sekali. Jadi ekspresi yang pertama selain senyum gitu, yang paling memegang peranan penting itu adalah mata. Gitu. Jadi saat mata melotot di saat presentasi itu bukan berarti marah, gitu. Tapi kita mengajak orang lain itu untuk berbicara dengan mata. Gitu. Kadang saat orang berbicara, Ananda itu gunakan ekspresi mata. Gitu. Misalnya setelah bertanya, gitu. Orang menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Mata kita itu tertuju kepada orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dari mata itu kita bisa meyakinkan orang bahwa apa yang mereka ucapkan itu sudah benar, gitu. Sehingga dalam berbicara orang tersebut itu menjadi percaya diri. Gitu. Dari mata kita bisa menunjukkan kepercayaan. Nah, mata ekspresi wajah ya. Kemudian body language, bahasa tubuh. Bayangkan kalau saya sebagai dosen, misalnya kita di kelas, ya, saya berbicara di kelas, saya hanya diam, berbicara berdiri, siap gerak, mematung saja. Itu bukan hal yang lucu, gitu. Aneh. Jadi harus ada gerak tubuh, gitu. Sekurang-kurangnya tangan. Kemudian kaki bergerak. Duduk terus juga tidak bagus. Orang yang duduk terus, nah Anda perhatikan ya, ini sebenarnya ilmu psikologis. Kalau ada dosen duduk terus, kecuali sakit ya, dalam mempresentasikan materi duduk terus karena tandanya apa? Tidak pede, tidak menguasai materi, makanya duduk terus. Nah, kecuali sekarang ya, sekarang harus duduk. Karena kita lagi Zoom meeting. Oke, kemudian body language, banyak sekali jenis body language. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh, tentu kalau misalnya kita di dalam ruangan, ya tentu posisi tubuh harus menghadap kepada audiens. Ya. Kita boleh memposisikan tubuh apakah di samping kiri, kalau di dalam, kalau di ilmu fotografi, videografi itu namanya blocking, itu memposisikan tubuh kita. Kita itu mau posisi sebelah center point, right point, atau left point. Sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah bagian tengah. Gitu. Di mana kita ingin memposisikan diri kita. Posisi tubuh tempat kita berdiri, kemudian seperti apa juga kita berdiri. Kemudian menggunakan alat bantu, ya, kemudian juga melakukan aktivitas. Manfaat alat bantu visual. Ini bisa Anda baca, ini semua sudah saya upload di e-learning untuk yang hari Rabu, udah di e-learning. Kemudian tips membuat transparansi. Jadi kalau zaman dulu ini ada istilahnya transparansi. Jadi materi dulu belum ada PowerPoint ya. Jadi untuk menjelaskan materi itu, aduh ya ampun pakai OHP. Nanti Anda searching aja apa itu nama OHP ya. Kalau saya jelaskan lagi OHP nanti habis lagi Zoom meeting. OHP ditampilkan di OHP, dia jadi gede gitu. Harus di kertas yang transparan. Oke, ini kita skip ya transparansi karena nggak dipakai lagi hari ini. Mengajukan pertanyaan. Nah, dalam satu waktu saat kita berbicara itu kita ajukan pertanyaan. Kemudian menghindari pertanyaan yang tertutup dan direktif. Artinya pertanyaan yang tertutup itu pertanyaan hanya untuk satu orang saja. Gitu. Hanya tertuju kepada satu orang saja. Pertanyaan itu harus umum, gitu. Yang bisa dijawab oleh semua orang. Gitu. Intinya bisa diajukan kepada semua orang. Gitu. Meski kita misalnya kepada Desi misalnya, silakan Desi. Nah, misalnya saya sampaikan kepada Desi. Coba Desi, gimana kalau Desi presentasi? Nah, semuanya kan pasti akan membayangkan, kalau saya presentasi gimana ya? Nah, itu pertanyaan yang terbuka, gitu, dan tidak direktif. Pertanyaan terfokus, jadi tidak kabur. Pertanyaan itu harus jelas. Kemudian mengajukan pertanyaan yang memungkinkan peserta menunjukkan kepandaiannya. Jadi bertanya itu bukan hanya membuat orang itu tidak bisa menjawab, tapi membuat orang itu mampu mengeluarkan kemampuannya untuk berbicara. Jadi mengajukan pertanyaan yang merangsang interaksi peserta. Jadi mereka akan aktif. Kalau orang satu kali tidak menjawab, mereka setelah itu akan takut gitu untuk mencoba menjawab gitu atau salah menjawab.
Kemudian perhatikan peserta yang diam saja. Nah, kalau di dalam Zoom meeting ini, presentasi ini, memperhatikan peserta yang diam saja, semuanya pada diam. Tapi diam itu seperti apa yang dimaknakan di sini? Yang kameranya close. Kemudian menunggu jawaban beberapa saat. Jadi sudah ditanya, beberapa saat tunggu jawabannya. Gitu. Nah, respon trainer atau presenter terhadap jawaban-jawaban trainee atau jawaban-jawaban audiens, ya, memperhatikan jawaban verbal dan reaksi non-verbal. Jawaban verbal itu apa yang dia sampaikan dan reaksi yang non-verbal. Gitu. Bagaimana bahasa tubuhnya. Kemudian variasikan respon untuk jawaban-jawaban yang berbeda. Jadi misalnya, selalu misalnya ada yang menjawab setuju misalnya dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya ada yang bilang, kita bertanya misalnya lebih baik A atau B misalnya. Ada kelompok yang menjawab baik A, ada yang menjawab B. Jadi respon ekspresi kita itu tidak boleh sama. Gitu. Nah, kemudian memuji jawaban yang benar. Nah, kemudian juga jawaban yang salah itu tidak boleh direndahkan, tapi harus mampu kita menyampaikan dengan baik. Misalnya, ya jawabannya sudah bagus, akan tetapi belum tepat, gitu. Misalnya seperti itu. Itu tidak dengan nada yang mengkritik. Kemudian menyimpulkan. Jadi di akhir sesi menanyakan kepada peserta yang mereka dapatkan selama sesi berlangsung, atau misalnya selama presentasi kita berlangsung, apa sih yang sudah mereka pahami, gitu, apa yang belum dipahami. Kalau di dalam presentasikan produk, misalnya apa yang mereka tahu gitu tentang produk kita. Kalau Ananda misalnya dalam presentasi makalah atau presentasi skripsi, presentasi proposal skripsi misalnya, Ananda juga bisa gitu. Makanya memberikan pertanyaan kepada audiens. Makanya kalau yang ada yang ambil mata kuliah, beberapa mata kuliah dengan saya, makanya kadang saya berikan kesempatan kelompok pemateri itu bertanya kepada audiens atau penanggap utama, bertanya kembali itu apa? Kita mengikuti alur presentasi yang efektif ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, di akhir sesi, ajukan pertanyaan berkenaan dengan materi untuk mengevaluasi pemahaman trainer atau pemahaman orang yang mendengarkan materi kita. Ya. Di akhir sesi ini boleh tidak ya kalau untuk menanyakan ini. Nah, di akhir sesi review materi dari awal-awal secara garis besar untuk lebih mengkomprehensifkan pemahaman trainee. Jadi kita menyimpulkan saja, gitu, menyimpulkan materi. Nah, jadi kalau yang kita lakukan itu di dalam memberikan pelatihan, nah mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini itu akan lebih bagus jika kita laksanakan. Nah, jika tidak, nah misalnya Ananda ujian proposal skripsi atau presentasi makalah sehari-hari gitu. Presentasi makalah tugas atau proposal skripsi misalnya. Nah, ini yang penting menyimpulkan seluruh materi. Jadi kesimpulan itu yang dibacakan gitu. Nah, ini dibaca saja. Ini mengenai motivasi, oke. Saya rasa itu saja. Ya. Saya rasa itu saja yang apa sih yang sangat penting malam ini yang ingin saya sampaikan terkait materi kita. Silakan bertanya. Permisi Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang icebreaker tuh Bu. Langkah-langkah yang tepat untuk icebreaker tuh bagaimana Bu? Soalnya saya pernah latihan icebreaking, itu kayak menanyakan kayak pencairan suasana gitu Bu. Iya, ya icebreaker mencairkan suasana. Jadi icebreaker apa sih? Menghancurkan es yang beku, kan itu icebreaker kan? Iya Bu. Jadi intinya kita mencairkan suasana agar suasananya itu nggak kaku. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu saja kita menyesuaikan dulu ya icebreaking seperti apa yang cocok dengan audiens ya atau peserta peserta yang akan mendengarkan presentasi kita. Nah, kalau misalnya sudah
kita ketahui. Makanya tadi penting ada di dalam materi presentasi Ibu, bahwa penting untuk kita mengetahui latar belakang audiens tadi. Gitu. Kalau misalnya kira-kira memungkinkan untuk yang kemudian tempat juga, lokasi saat itu gitu. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk mereka bergerak, dibuat berkelompok, bergrup, tidak ada masalah. Nah, kalaupun tidak memungkinkan, mungkin ya dengan melatih fokus atau konsentrasi saja ice breaking-nya. Gitu. Melatih fokus dan konsentrasi itu kita nggak perlu tempat, nggak perlu mereka itu berpindah-pindah tempat gitu. Cukup di tempat duduknya saja. Gitu. Misalnya dengan berhitung misalnya. Ya banyak apa sih topik-topik ice breaking kalau Ananda lihat di di YouTube gitu. Misalnya dengan melatih berhitung gitu. Berhitungnya itu nggak susah-susah gitu. 1+1 = 1, 1+1 = 1 kayak gitu. Jadi kan udah 1+1 1+1 1. Nah, ada yang ngomong 1+1 2 gitu. Nah, itu kan sudah pecah gitu. Nah, tentu sebelum kita memberikan ice breaking di awal itu kan kita udah sampaikan dulu. Nanti kalau yang salah ada hukuman ya. Nah, gitu. Nah, terus kasih tahu misalnya 1+1 1+1, suruh terus ngomong 1+1 1+1. Giliran tuh cepat. Ada nanti kan 1+1 2. Nah, itu kan salah satu contoh ice breaking. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Kalau memungkinkan peserta, kondisi peserta, tempat yang harus kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, waktu juga, alokasi waktu untuk melakukan ice breaking gitu. Kadang kan waktu mepet itu nggak memungkinkan kita melakukan ice breaking juga gitu. Jadi kalau memang ingin melakukan ice breaking ya banyak kita perhatikan dulu. Waktu, alokasi waktu, tempat, usia tadi itu tahap pertama. Kita tahu dulu gitu. Kemudian setelah itu baru kita pikirkan ice breaking apa ya yang tepat gitu. Nggak semua orang bisa melakukan ice breaking gitu di dalam presentasi gitu. Ya, karena harus orang yang punya sense of humor gitu yang bisa melakukan ice breaking. Kadang orang-orang yang kaku ya, kalau buat ice breaking orang jadi takut gitu, nggak lucu lagi, nggak jadi melatih fokus lagi. Oke, itu kira-kira Abi. Ada pertanyaan lain? Saya baru menyampaikan teknik presentasi secara umum gitu. Itu teknik presentasi yang biasa dilakukan umum gitu, tidak spesifik yang Ibu sampaikan teknik presentasi untuk seminar skripsi dan proposal. Tapi pada dasarnya materi-materi di awal itu sebenarnya sudah merupakan teknik presentasi untuk yang kupas tadi, sudah merupakan teknik presentasi yang bisa Anda terapkan di dalam seminar proposal maupun seminar skripsi, seminar-seminar ilmiah gitu, teknik kupas tadi. Gitu. Aduh gimana sih? Atau ada di kelas ini yang ikut international conference yang diadain FPP beberapa minggu yang lalu? Ada? Nggak ada. Nah, saya ikut loh. Bahasa Inggris nggak lancar-lancar amat? Ada, Bu. Ada. Nah, bagus kalau yang udah ada. Nggak apa-apa, mumpung online, Anda latihan gitu. Ya, Bu. Nah, kalau udah live kan belum tentu lagi, kadang kita bisa jadi pede kan. Demam panggung. Nah, kalau di Zoom meeting ini nggak ada istilah demam panggung, hilang demam panggung itu. Apa sih demam panggung? Semua bisa dibaca. Itu. Ruji, ada pertanyaan? Ruji? Oke. Ruji berdua sama siapa ini? Irsad ada pertanyaan, Bu. Oke, silakan. Ruji sama Anissa, Bu. Oke, Ruji, Anissa. Ya, silakan. Yang bertanya Anda? Siapa tadi mau bertanya? Ini Edo Ronaldi ini beda lagi sama Edo Ronaldo. Maaf Bu, Edo Ronaldo
Aduh, Bu. Kembar, Bu. Salah namanya, Bu. Ya, saya pikir ada lagi Edo Ronaldi. Karena nggak bisa hafal mahasiswa Tipu, Bu. kan. Ya, nggak bisa hafal mahasiswa Tipe Edo, Bu. selama perkuliahan online. Jadi saya pikir ada, ini kalau yang sudah pernah belajar di semester-semester lalu kan Ibu hafal. Gitu. Makanya mungkin Edo Ronaldi ini ada lagi yang lain. Oke, ada pertanyaan Ananda? Meiza Herlinda ada pertanyaan? Victor Zonal. Nah, Victor ini yang mana orangnya? Ibu lupa. Zimar, Wahyu Pratama, Rahmat Ismail. Nih, saya buka layar yang di belakang-belakang ini pasti nutup ini. Jenia, Suharyadi. Suharyadi ini rajin ini muncul ini di Instagram saya. Ini Suharyadi. Topan. Ada pertanyaan, Topan? Topan. Topan ini nggak ikut kuliah nih kayaknya. Soalnya saya panggil nggak muncul. Kak Viva saya nggak tahu nih. Kak Viva ini yang mana orangnya. Putra Prima. Cindy Afriani. Elva Olivia belum pernah di kelas Ibu sebelumnya nih. Sumpah, boy. Ada pertanyaan, Haris? Ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Oke. Yang lainnya? Maaf sebelumnya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Meli mau bertanya, Bu. Ya, silakan Meli, Meli. Bu. Meli ini sekampung sama Viviana. Untuk, iya, Bu. Masalah absensi sama materi perkuliahan untuk hari ini, Bu. Meli yang sesi Belum Sabtu apa Rabu? dari learning. Sesi Rabu apa Sabtu? Rabu, Bu. Rabu udah ada, saya cuman masih hiddenkan. Masih hiddenkan, belum di unhide. Sebenarnya udah ada. Kalau yang hari Sabtu aja ya. Yang hari Sabtu, tunggu absensinya hari Sabtu saja. Karena materinya belum sampai di sini. Nanti isi saja di hari Sabtu. Ya. Isi absen. Kalau untuk yang hari Rabu, nanti habis di close. Sebenarnya ya, Bu, udah makasih, sudah Bu. Ya. Untuk yang sesi Rabu sudah Ibu set sih mulai jam 7 tadi, cuman lupa di unhide gitu. Masih hidden. Ya materinya udah ada. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Farid? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Yang lain tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, untuk malam ini kita cukupkan dulu. Ya, saya juga mau menyambut suami pulang kerja. Ini. Aduh. Ya, Bu. Lihat nggak, Bu? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Semangat ya, Bu. Oh, enggak dong. Sebelum masuk ke Zoom meeting, saya udah siapkan gitu. Nah, Oh, iya, iya. minumnya Udah prepare udah, ya, Bu, ya? udah prepare dulu. Udah prepare ya, Bu ya? Udah prepare. Oke, Ananda, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam Zoom meeting malam hari ini. Untuk yang sesi hari Rabu, Ibu ulangi lagi. Setelah ini akan Ibu unhide. Ananda silakan akses e-learning. Untuk materi dan presensi sudah tersedia. Untuk yang sesi Sabtu, nah hari Sabtu saja Ananda absen ya. Baik, Bu. Hari Sabtu, Baik, Bu. untuk yang sesi Sabtu bolehlah. Nanti setelah ini Ibu buatkan presensinya. Ananda akses terus e-learning ya. Batas presensi untuk yang hari Sabtu nanti jam 12 malam. Ibu akan set dulu absennya, tanggal absennya ya. Untuk absensi perkuliahan materi ini. Oke, terima kasih Ananda atas perhatiannya. Sekali lagi banyak maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selamat
malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.